Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Ardianto, NIM 2024 2205017, kelas T402. Di sini saya review alat. Nah, yang saya ambil ada 6. Yang pertama itu ada buzzer, yang kedua DHT11, yang ketiga kabel jumper, yang keempat sensor ultrasonik, yang kelima SP32, dan yang keenam ada LED. Lanjut ke pembahasan alat. Yang pertama, buzzer. Buzzer adalah komponen elektronika yang berfungsi menghasilkan suara atau bunyi ketika dialiri arus listrik. Nah, di sini juga ada fungsi dan kegunaan. Yang pertama itu menghasilkan suara atau alarm, yang kedua memberi peringatan atau notifikasi, yang ketiga sebagai indikator sistem. Nah, di sini juga ada contoh kasus penggunaan. Pada sistem keamanan rumah, buzzer berbunyi ketika sensor mendeteksi pergerakan atau pintu dibuka tanpa izin. Nah, di sini yang kedua DHT11. Nah, DHT11 adalah sensor digital yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Nah, di sini juga ada fungsi dan kegunaan. Yang pertama mengukur suhu, yang kedua mengukur kelembapan udara, yang ketiga mengirim data ke microcontroller. Ya, di sini juga ada contoh kasus penggunaan. Nah, digunakan pada sistem monitoring suhu dan kelembapan ruangan. Data ditampilkan di LCD atau dikirim ke aplikasi melalui SP32. Yang ketiga, kabel jumper. Kabel jumper adalah kabel penghubung yang digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik. Nah, di sini juga ada fungsi dan kegunaan. Yang pertama menghubungkan antar komponen, yang kedua menyalurkan arus listrik dan sinyal, yang ketiga memudahkan perkaitan rangkaian. Nah, di sini juga ada contoh kasus penggunaan. Digunakan untuk menghubungkan SP32 dengan sensor, buzzer, LED dan komponen lainnya pada breadboard atau project board. Nah, yang keempat itu ada sensor ultrasonik. Nah, di sini sensor ultrasonik bekerja dengan gelombang ultrasonik untuk mengukur jarak antara sensor dengan suatu objek. Nah, di sini juga ada fungsi dan kegunaan. Yang pertama itu mengukur jarak objek, yang kedua mendeteksi keberadaan benda, yang ketiga digunakan pada sistem otomatis. Nah, di sini juga ada contoh kasus penggunaan. Digunakan pada tempat sampah otomatis untuk mendeteksi tangan pengguna agar tutup sampah terbuka otomatis. Yang kelima ada SP32. Nah, SP32 adalah microcontroller dengan fitur WiFi dan Bluetooth bawaan yang memiliki performa tinggi. Ada juga fungsi dan kegunaan. Yang pertama itu mengendalikan seluruh sistem, yang kedua mengelola data dari sensor, yang ketiga mengirim data melalui WiFi atau Bluetooth, yang keempat cocok untuk proyek IoT. Nah, di sini juga ada contoh kasus penggunaan. Digunakan sebagai pusat kendali pada sistem smart home atau IoT dan mengirim data sensor ke aplikasi. Dan yang keenam ada LED. LED adalah komponen elektronika yang memancarkan cahaya ketika dialiri arus listrik. Nah, di sini juga ada fungsi dan kegunaan. Yang pertama sebagai indikator status sistem, yang kedua menampilkan kondisi on atau off, yang ketiga itu media output visual. Nah, di sini juga ada contoh kasus penggunaan. LED digunakan sebagai indikator, misalnya LED hijau menyala saat sistem berjalan normal dan LED merah saat ada kesalahan atau kondisi tertentu. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.